Di era modern ini, produksi sampah semakin meningkat, dan banyak dari kita tidak menyadari dampaknya terhadap lingkungan. Setiap tahun, jutaan ton sampah dibuang tanpa pengelolaan yang tepat, yang berujung pada pencemaran tanah, air, dan udara. Ini bukan hanya masalah lokal, tetapi juga isu global yang memengaruhi kesehatan planet kita. Namun, ada harapan. Dengan sedikit kesadaran dan usaha, kita semua dapat berperan dalam mengurangi dampak negatif ini. Dengan mengelola sampah secara efektif, kita tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga dapat menghasilkan manfaat. Saya Hairil Zaki dan hari ini kita akan menjelajahi cara-cara sederhana namun efektif untuk mengelola sampah organik dan anorganik. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan bersama bagaimana tindakan kecil kita dapat membuat perubahan besar. Pertama, sampah organik. Sampah organik adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa terurai secara alami. Contohnya adalah sisa makanan seperti kulit buah, sayuran yang sudah layu, daun-daun kering, hingga potongan kayu. Karena asalnya dari alam, sampah organik ini memiliki kemampuan untuk terurai dan kembali menjadi bagian dari siklus kehidupan. Biasanya dalam waktu beberapa minggu atau bulan, tergantung pada jenisnya. Di sisi lain, ada sampah anorganik yang berasal dari bahan-bahan buatan manusia atau yang tidak bisa terurai secara alami dalam waktu singkat. Ini termasuk plastik, logam, kaca, hingga bahan-bahan kimia. Sampah anorganik, terutama plastik, bisa membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai secara alami. Tak hanya itu, plastik yang dibuang sembarangan bisa masuk ke saluran air, sungai, hingga laut, menyebabkan kerusakan ekosistem dan membahayakan kehidupan hewan. Jadi, kita sudah paham bahwa sampah yang kita hasilkan setiap hari terbagi menjadi dua kategori besar. Ada sampah organik yang bisa terurai kembali dan dihasilkan oleh alam, serta sampah anorganik yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama dan merusak lingkungan. Sekarang, setelah kita tahu perbedaan mendasarnya, mari kita lihat lebih lanjut bagaimana kita bisa mengolah kedua sampah ini agar tidak berakhir mencemari lingkungan kita. Nah, daripada membiarkan sampah organik ini membusuk dan menghasilkan gas metana yang berbahaya di tempat pembuangan akhir, kita bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna. Ada salah satu cara, yaitu metode kompos. Kompos adalah pupuk alami yang dihasilkan dari penguraian bahan organik. Proses ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah yang kita buang, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi tanah dan tanaman. Bayangkan jika sisa sayuran dan kulit buah yang biasanya kita anggap tidak berguna, ternyata bisa diubah menjadi pupuk yang kaya nutrisi untuk kebun kita. Tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, membuat kompos di rumah juga bisa mengurangi biaya perawatan kebun, karena kita tidak perlu membeli pupuk kimia. Plus, ini adalah cara yang bagus untuk mengurangi jumlah sampah yang kita buang ke tempat pembuangan akhir, yang bisa membantu memperlambat penumpukan sampah di kota kita. Berbeda dengan sampah organik yang bisa terurai secara alami, sampah anorganik membutuhkan pendekatan yang berbeda, karena sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan logam membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, bahkan bisa mencapai ratusan hingga ribuan tahun. Penting bagi kita untuk tidak hanya membuangnya sembarangan. Pertama-tama, daur ulang memungkinkan kita untuk mengubah sampah anorganik menjadi produk baru. Dengan cara ini, kita tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, tetapi juga mengurangi kebutuhan akan bahan mentah baru. Ini berarti lebih sedikit sumber daya alam yang dieksploitasi dan lebih sedikit energi yang digunakan dalam proses produksi, yang semuanya membantu mengurangi jejak karbon kita. Mari kita mulai dengan plastik. Salah satu jenis sampah anorganik yang paling banyak kita hasilkan. Plastik ada di mana-mana, dari botol minuman, kantong belanja, hingga kemasan makanan.
Sayangnya, plastik juga termasuk sampah yang paling sulit diurai. Salah satu cara terbaik untuk mengelola plastik adalah dengan memilahnya untuk didaur ulang. Di banyak kota sudah ada program daur ulang yang memungkinkan kita mengumpulkan dan mengirim plastik ke pusat daur ulang. Tapi kita juga bisa memulai dari hal kecil, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa tas kain seperti tote bag saat berbelanja, atau memilih produk yang menggunakan kemasan ramah lingkungan. Lalu ada logam seperti aluminium dan besi. Logam bisa didaur ulang dengan sangat efisien. Misalnya kaleng minuman aluminium bisa dilebur dan dibentuk menjadi kaleng baru tanpa mengurangi kualitasnya. Ini adalah contoh daur ulang yang sempurna, karena prosesnya menghemat banyak energi dibandingkan membuat aluminium dari biji baru. Jadi, meskipun sampah anorganik sulit diuraikan, namun dengan sistem daur ulang yang baik, kita bisa mencegahnya mencemari alam kita dan memberi barang-barang ini kehidupan yang baru. Setelah kita mendalami cara pengolahan sampah organik dan anorganik, sekarang saatnya kita mencari langkah-langkah nyata yang bisa kita ambil. Pertama, mari kita ingat kembali apa yang telah kita pelajari. Sampah organik seperti sisa makanan dan limbah kebun dapat diolah menjadi kompos yang berguna untuk tanah dan tanaman kita. Sementara itu, sampah anorganik memerlukan daur ulang untuk mencegah kerusakan lingkungan yang berkepanjangan. Jangan lupakan pentingnya mendorong kebijakan yang lebih baik dari pemerintah dan perusahaan terkait pengelolaan sampah. Suara kita sebagai konsumen memiliki kekuatan. Jika kita semua bersatu dan meminta lebih banyak pilihan ramah lingkungan, perusahaan akan merespon. Jadi teman-teman, mari kita jadikan pengolahan sampah sebagai bagian dari gaya hidup kita. Dengan langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk lingkungan kita. Terima kasih banyak telah menyaksikan vlog saya hari ini. Jika kamu merasa video ini berguna, bagikan juga informasi ini kepada teman dan keluarga, agar lebih banyak orang bergerak untuk menjaga lingkungan kita. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Ingat, menjaga bumi kita adalah tanggung jawab bersama. Mari kita jaga lingkungan ini untuk diri kita dan generasi mendatang. Sampai jumpa di video berikutnya.